Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'annakum turhamun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia, bersyukur dan sangat bangga kita pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul bersama membuat konten yang istimewa ini di channel LSK Al Hadid bersama teman-teman mualaf kita. Nanti akan saya perkenalkan. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan nikmat ini menjadi satu kebanggaan kita, ya, menjadi muslim, sehingga sampai mati kita tetap menjaga agama kita, tetap beragama Islam, ya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah untuk kita dan keluarga kita tentunya. Baik, ya. Sebelum kita mulai, saya ingin menceritakan dulu konten ini akan berisi tentang apa, temanya itu, ya. Di samping saya ada dua mu'alaf yang luar biasa, ya, dan mereka ini masih betul-betul mu'alaf yang anget, ya, baru kemarin, belum lama, seumur jagung, masih bayi, gitu, ya, ibaratnya kata gitu, ya. Ini suami istri, ya, suami istri, yaitu Ko Anton yang di samping saya. Ini sudah ikut beberapa kali konten saya, dan di sampingnya adalah istri tercinta, Ibu Rina namanya, ya. Nah, nanti akan saya cerita. Kali ini kita akan mewawancarai beliau mengenai bagaimana ceritanya masuk Islam belum, ya. Kita akan ngobrol, justru ada yang lebih luar biasa dari beliau. Kalau orang cerita masuk Islam bukan sesuatu yang biasa, memang luar biasa juga. Tapi yang luar biasanya lagi, kalau menurut saya, karena kebetulan begini, saya ini kan bukan mu'alaf lagi, tapi pembina mu'alaf, gitu, ya. Karena ada perkumpulan pembina mu'alaf nasional namanya. Saya salah satunya. Nah, jadi kalau ini mu'alaf, ya, saya pembina mu'alaf. Tugas saya membina para mu'alaf-mu'alaf seperti mereka berdua dan mu'alaf-mu'alaf yang lain, gitu, ya. Sehingga dalam kacamata saya membina mu'alaf selama ini, apa yang mereka berdua lakukan ini ada sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Yaitu keinginan kuat untuk belajar Islam. Nah, ini yang luar biasa. Kenapa? Buktinya apa? Karena ketika beliau bersahadat, ya, kemudian gak lama istrinya juga syahadat, akhirnya menikah secara Islam, ya. Ini tadinya sama-sama Kristen nih. Jadi bukan masuk Islam karena mau kawin, kecuali kalau Bu Rina ini Muslim, ya. Beda. Ini misalnya Kristen, itu Bu Rina Islam. Wah, lu mau masuk Islam karena mau kawin, lu kan begitu. Kalau ini enggak, ini Kristen aslinya, bahkan Nono Kristen Batak tuh, gitu, ya. Ini Kristen Cina, udah dah sama-sama ibaratnya itu kafir kuadrat, gitu, ya. Ya. Ini dia masuk Islam menikah secara Islam, ini kan suatu luar biasa. Tapi ada lagi yang luar biasa, bukan itu. Makanya saya tidak mau wawancarai mengenai cerita masuk Islamnya dulu, itu nanti, ya. Setelah masuk Islam, ditawari oleh salah satu teman mu'alaf saya namanya Aristo, yang punya channel YouTube namanya Jim Media Channel, ya. Kemudian sama Kodondi, ya, mohon maaf, ya, Kodondi yang Kodonditan, ya, yang punya channel Donditan dari YPM Tauhid. Mereka ditawari mau nggak ke Gunung Kidul buat belajar Islam. Mereka dengan penuh keyakinan, pede, tanpa ragu-ragu langsung menjawab mau. Tuh luar biasa, nggak pakai mikir-mikir panjang-panjang. Nah, ini yang saya sangat apresiasi, menurut saya lebih luar biasa, ya kan? Karena kebanyakan mu'alaf itu biasanya kalau begitu masuk Islam, pikirannya bukan mau belajar, pikirannya apa? Makan, kan gitu? Ya, umumnya. Ya, duit. Nah, ini pikirannya, gitu, ya. Bantuan. Nah, ini biasanya begini nih pikirannya. Tapi mereka enggak, ya. Mereka pikirannya adalah mau belajar, dan belajarnya itu bukan di Jakarta. Ini tinggalnya di Jakarta, ya. Tinggalnya posisinya terakhir masuk Islam adalah ngontrak di daerah Pinang Ranti, Taman Mini, ya, Jakarta mana itu maksudnya? Jakarta Timur. Jakarta Timur.
Ya. Mau diajak pindah belajar bukan di Jakarta. Kalau mungkin mau cuma sekitar Jakarta misalnya belajarnya di Al-Hadi 3 di Depok, nah itu mah dekat. Ya kan, naik kereta jadi, naik Grab bisa gitu ya. Motor juga sampai ya, nggak lama. Tapi ditawarinnya sama Pak Dondi, hijrah pindah kalau mau belajar di pesantren Al-Hadid di Gunung Kidul, Yogyakarta. Bayangkan kalau naik bis bisa 12 jam perjalanan, kalau mobil pribadi bisa 9 jam perjalanan. Betul. Ya bukan deket loh, ini Gunung Kidul. Ya dia aja belum pernah dengar namanya mungkin gitu ya, belum pernah tahu tempatnya. Itu di mana di Indonesia itu ada Gunung Kidul kan begitu. Tapi nggak mikir panjang mau, karena denger apa? Bukan dengar Gunung Kidulnya, bukan dengar Al-Hadidnya, tapi dengar kata belajar. Ini yang membuat saya terharu dan saya anggap ini suatu yang luar biasa. Dan saya sebagai konten kreator di channel YouTube saya, buat saya lebih berharga dan lebih menarik mendengarkan apa yang membuat mereka itu nggak mau mikir panjang dan mereka semangat mau belajar, ketimbang dengerin cerita masuk Islamnya. Ya bukan saya bilang masuk Islam itu hidayah itu nggak menarik, bukan ya, tapi itu belakangan. Ya oke, tanpa berpanjang kalam saya mulai dari Ko Anton dulu. Ko Anton mungkin bisa cerita ke teman-teman pemirsa dan penonton channel LSK ini. Emang waktu ditawarin tuh yang ada di pikiran Ko Anton apa sih? Kok tiba-tiba langsung pengen mau gitu, bilang mau itu gimana? Waktu itu ditawarin emang sama Kodon Ditan, mau nggak belajar di Gunung Putri, Gunung Kidul. Gunung Kidul, Yogyakarta. Gunung Putri Bogor. Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya bilang, hati mau Kodoni ke sana. Ditanya juga, kok kenapa mau? Memang pengen belajar Islam itu saya pelajarin lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi tentang Islam. Ya siapa tahu dengan saya belajar di Gunung Kidul itu mengerti tentang Islam sepenuhnya. Jadi saya tahu bahwa ajaran yang dulu ternyata itu salah. Ternyata yang benar yang sekarang yang udah masuk Islam ini gitu. Makanya tanpa berpikir-pikir lagi, ya udah saya setujuin, oke, berangkat. Tanpa ada paksaan dari Kodondi atau siapapun, nggak ada. Iya. Waktu itu ditawarin, istri udah jadi Islam belum? Belum. Nah, oke. Sekarang kedua kita tanya, ayo kasih mic-nya. Bu Rina, tadi kan si Ko Anton nih yang ketika ditanya untuk hijrah atau pindah ke Gunung Kidul belajar Islam, langsung mau. Karena posisi waktu itu Bu Rina belum syahadat, belum masuk Islam ya. Nah, Bu Rina waktu itu yang ngomong, yang nawarin suami atau siapa? Dan kok langsung bilang mau, tertarik gimana? Waktu dikontrakan sih saya bilang, saya mau deh, saya mau aja. Yang nawarin ini? Enggak, saya sendiri. Oh gitu. Tahu kalau ini mau diajak ke Gunung Kidul gitu ya? Enggak, saya sebenarnya belum diajakin ke Gunung Kidul, mau masuk Islam itu kemauan sendiri. Oh, pengen belajar gitu ya. Terus begitu dengar tawaran? Tawaran itu awal sama Kak Doni, aku pending dulu tawaran itu karena apa? Masih ada keperluan yang belum diselesaikan. Pengen sih waktu itu pengen terima, cuman pending dulu dah, kerjaan belum selesai. Makanya. Oh, Bu Rina posisi waktu itu masih ada tanggungan kerjaan. Iya, masa kerjaan. Ya tunggulah berapa, seminggu 2 minggu gitu. Setelah itu setelah selesai kerjaan saya mau. Masya Allah. Itu setelah menikah ya akhirnya ya. Oke. Kan gini, kalau suaminya mau, istrinya nggak mau juga belum tentu bisa berangkat ya. Iya. Tapi alhamdulillah dua-duanya langsung mau. Nah kira-kira nih kan belum nyampe sana nih. Memang sengaja nih, ibarat orang ini hubungan nih pacaran nih, kita baru pacaran dulu nih kan itu ya. Saya memang nguji mereka. Saya dari awal begitu tahu mereka mau ke Gunung Kidul, tadi sekali lagi ya, kapasitas saya adalah sebagai pembina mu'alaf. Saya udah nanganin ribuan mu'alaf, bukan cuma 1-2. Tapi yang punya semangat begini setelah jadi Islam, ini baru mereka, saya baru nemuin satu ini. Ini bener nih, demi Allah, saya nggak bohong. Sehingga saya terus terang sampai sekarang masih belum percaya nih semangat mereka ini kuat. Sampai sekarang saya bikin konten di depan antum ini,
Saya mohon maaf, bukan saya meragukan, bukan. Tapi kok ada ya mu'alaf begitu bagus gitu ya. Masa baru masuk Islam udah kepengen langsung belajar. Makanya sengaja memang saya, ini biar tahu nih baru saya buka rahasianya. Saya tunda, saya ulur-ulur ke Gunung Kidul. Saya pengen ngetes. Kan gitu ya. Oh, iya. Semangat belajarnya, semangat niatnya itu sampai di mana kan itu. Kalau memang masih tetap kuat, wah Masya Allah, luar biasa gitu ya, luar biasa. Nah makanya kita tanya ini, ya masih semangat ini? Masih Pak. Wah luar biasa, Masya Allah ya. Ini disaksin pemirsa ya, Iya. bukan cuma bohong-bohong. Nah, kalau bohong ketemu di jalan gebugin aja. Janganlah. Bercanda ya. Iya. Artinya kita semua memang menjadi saksi ya. Begitu mereka jadi Islam, tidak ada yang meragukan. Karena apa? Ada buktinya semua ya. Ada surat pensahadatannya, bahkan langsung disunat ya. Langsung disunat. Kemudian gak lama Bu Rina ya, waktu itu status masih pacaran ya, waktu sebelum jadi Islamnya. Alhamdulillah begitu tahu Ko Anton masuk Islam juga mau ikut sahadat masuk Islam. Langsung dinikahkan ya, Masya Allah ya, dinikahkan, baru nikah secara Islam ya. Karena waktu itu KTP juga masih Kristen, belum diurus. Alhamdulillah sekarang udah diurus ya. Nah, kemudian ditawarin lagi. Ini menurut saya ini tawaran gila ini dari Pak Dondi, ini luar biasa gitu ya. Pak Dondi juga Masya Allah ya punya niat yang luar biasa. Disuruh ke Gunung Kidul, mau langsung. Ini luar biasa ini. Ya, ibaratnya begini. Saya nggak perlu ada mu'alaf yang pinter gelarnya, punya profesi setinggi langit. Ya, memang beliau orang biasa. Saya katakan biasa. Ya, ini berdua suami istri ini. Kalau dari sisi akademis pendidikan yang bagus itu istrinya. Bu Rina ini pernah mengenyam pendidikan kuliah D3, ya kan? Kalau ini nggak tahu nih lulusan apa, cerita deh. Sekolahnya. Nah, mohon maaf nih mic-nya cuma satu. Saya cuma sampai kelas 2 SMA. Oh, berarti SMA nggak lulus ya? Nah, jadi ijazah SMP. Ijazah SMP. Bukan istimewa, biasa. Ini mualafnya biasa saya katakan, ya. Nggak punya gelar dokter, ya kan? Nggak punya jabatan, bukan orang kaya kan gitu ya? Bukan. Biasa, ya. Memang biasa. Mukanya aja muka Cina, cuma modalnya itu doang. Ya. Tapi, Masya Allah, ya, yang membuat saya terharu dan sayang sama beliau adalah karena beliau punya semangat belajar Islam yang tinggi sekali. Dan ini kelemahan para mu'alaf di luar sana. Masuk Islam cuma bangga cerita saya masuk Islam itu karena begini. Yang dibanggain cerita masuk Islamnya. Tapi ternyata udah 5 tahun jadi Islam, sholat aja nggak bisa. Bacaannya aja belum hafal. Nah, ini saya cerita lagi, ini testimoni saya. Saya menyaksikan ini kan sekarang ini hidup sama saya selama hampir seminggu ini 24 jam. Ya. Saya amatin si Bu Rina ini, walaupun dia ini mu'alaf baru masuk Islam, Islamnya udah mulai kelihatan loh. Satu nih ya, misalnya ya, kalau sholat yang ngingetin si Ko Anton sholat tuh bininya. Oh sholat kok, loh. 2, kalau makan ini masih suka lupa nih, suaminya nih Ko Anton masih suka makan pakai tangan kiri, ya kan? Yang ngingetin istrinya, kalau makan pakai tangan kanan. Nah itu. 3, lagi makan, ini makan lupa berdoa. Bu Rina berdoanya begini. Saya bilang, Bu, bukannya begini Bu. Oh, udah enggak, sekarang begini. Dia berdoa. Jadi semangat Islamnya ini udah ditunjukin dari hal yang kecil. Itu kan masalah sepele, masalah kecil ya. Bukan orang hebat, bukan mu'alaf yang wow, bukan. Ko Anton ini mu'alaf yang biasa, Bu Rina biasa. Tapi di balik yang biasanya ini dia menyimpan sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki sama mu'alaf-mu'alaf lain di luar sana. Hanya seorang pemulung. Nah, belum, nanti sabar, belum buka kartu semua. Ya, semangat belajar yang tinggi, mau berjuang. Nah ini saya yakin Ko Anton dan Bu Rina satu saat kita lihat aja hasilnya. Ya, nggak usah lama-lama, 6 bulan aja di Gunung Kidul, lihat hasilnya, belajar Islamnya. Kalah ente yang Islam dari lahir, gitu ya. Amin. Kenapa? Karena semangat belajar mereka luar biasa. Oke. Mungkin Bu Rina apa yang mau disampaikan nih buat mualaf-mualaf lain nih, pesan-pesan buat mualaf-mualaf yang di luar sana yang mungkin baru masuk Islam seperti Bu Rina, silakan. Saya mau menyampaikan buat
pemirsa, kita sebagai mualaf itu ya kita dengan dari diri kita sendiri gitu, kita cari Allah bukan dunia lagi. Saya pikirannya begitu, mau cari sorga bukan cari dunia lagi, sudah tua kayak begini. Jadi urusan duniawi itu saya nomor 2-kan. Jadi nanti kalau di Islam kan harus Allah dulu kita cari biar masuk sorga, karena sebelum Islam saya ini mencari Yesus itu agak susah. Soalnya bapak ibu saya udah di sorga, saya juga pengen ke sorga gitu. Jadi saya mau cari sorga bukan duniawi lagi. Ya saya gitu mau nyampaikan aja ke buat pemirsa. Amin. Amin ya. Luar biasa ya. Baru masuk Islam tapi udah bisa ngasih tausiah loh. Nah, Ko Anton silakan, apa yang mau disampaikan coba? Kalau saya sih, saya tuh dinasihatin sama ayah tempat kosan dulu di Setiabudi. Islam apa? Islam. Ya. Dia bilang, Ton kalau mau masuk Islam jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh pelajarin dengan betul. Sebaiknya kalau udah masuk Islam, kalau bisa mondok di pondok pesantren. Oh begitu sejarahnya ya. Jadi kata si ayah. Iya. Terus saya bilang, ya coba saya ingat terus pesan ayah. Makanya begitu ada tawaran dari Kodondi, saya ingat dengan pesan ayah itu. Masya Allah. Ya kebetulan ada, kenapa nggak saya ambil Betul. peluangnya? Ya udah, karena saya sama istri pengen mencapai surganya Allah gitu kan. Nah, jadi saya sebenarnya pengen lebih ke marifat, untuk marifatullah daripada syariat gitu. Iya. Jadi seperti itu gitu. Ya, luar biasa ya. Benar-benar dulu sih emang sering temen ngajak ke masjid, sering gini-gini, cuman baru setengah-setengah. Terus begitu ketemu si ayah dia nasihatin seperti itu, saya benar-benar pas ketemu juga ya alhamdulillah sih, bisa ketemu ke Dondi, bisa ketemu Abi. Itu akhirnya ada sarana untuk ke pondok, kenapa nggak saya ambil? Masya Allah, ya. Khusus untuk mualaf saya saranin, udahlah jangan setengah-setengah lah, jangan ngarepin gue masuk mualaf biar dapat bantuan, udah gini. Itu cuman sementara, nggak mungkin lah dibantu terus selama-lamanya. Betul. Hanya sementara. Lebih baik benar-benar untuk jadi mualafnya itu benar-benar. Ya nanti begitu kita jadi mualaf benar-benar, nggak mungkin lah Allah nggak ngasih kita rezeki. Ya ibaratnya koruptor penjahat, copet aja masih dikasih rezeki, masa kita yang udah belajar di pondok nggak dikasih rezeki, atau yang benar-benar di jalan Allah nggak dikasih? Nggak mungkin. Ya. Jadi ya saya pesan ke mualaf-mualaf yang baru ataupun yang mau masuk, sebaiknya sih mah sungguh-sungguh dari hati ya, jangan mengharapkan yang lain-lain lah. Iya. Udah lupain lah itu, capek yang ada. Iya. Itu aja sih pesan dari saya. Iya. Ya kita dinasihati ya dengan cara yang luar biasa oleh kedua mualaf kita, dan ini pesan-pesan yang sangat mulia ya, sehingga bisa jadi contoh buat mualaf-mualaf yang lain. Jangan karena terbuai dengan popularitas ya, kemudian akhirnya melupakan diri belajar agama Islam ya. Kadang-kadang ada juga kok gitu ya, jadi udah karena masuk Islam, karena dia ini tokoh, karena dia orang kaya, karena dia punya status sosial yang tinggi, masuk Islam banyak orang nyari. Ya betul, ya, kemudian, banyak. Ayo ngisi di masjid, ngisi sana, ngisi sini. Kenapa masuk Islam? Udah muter-muter itu bertahun-tahun begitu terus. Tapi dia lupa belajar, kan gitu. Baca Quran nggak bisa. Nah ini kan lucu jadinya. Maka Ko Anton jangan. 3 bulan Ko Anton harus bisa baca Amin. Bu Dina juga sama. Ya. 6 bulan udah bisa ngimamin sholat. Amin. Nah ini harapan saya. Bismillah, mudah-mudahan dengan doa dan dukungan dari pemirsa semua, mudah-mudahan Ko Anton, saudara kita, dan Bu Rina bisa semangat ya, masuknya semangat Islamnya, belajar Islamnya, dan kita tunggu nanti di Gunung Kidul bagaimana ini beliau ya, keistiqomahan beliau dalam belajar.
Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, ya kenapa saya buat konten ini? Ya bukan konten kenapa dia masuk Islam, tapi kenapa dia punya semangat belajar. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki banyak mualaf di luar sana. Sehingga ini harus kita ungkap supaya bisa menjadi inspirasi buat para mualaf-mualaf yang lain. Jazakumullahu khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.